Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Seperti yang kalian lihat di judul, aku hari ini bakalan reaction MV Fake Love dari BTS. Aku seneng banget karena aku sekarang udah mulai bisa produktif upload video lagi ke YouTubeku. Karena kemarin-kemarin aku bener-bener gak bisa banget yang namanya bikin video, tag video gitu. Karena banyak banget tugas yang harus aku kerjakan, dan kali ini aku bisa berkesempatan untuk kasih reaction lagi. Juga gini, aku sebenarnya pengen ngomong ini sih, karena gini ya, semenjak aku kenal sama Bangtan, maksudnya aku mulai tahu info-info soal Bangtan ya kurang lebih lah gitu. Entah itu dari artikel yang aku baca atau dari info-info di Twitter yang disebarin sama teman-teman ARMY lain, aku mulai ngerti bahwa Bangtan setiap nyiptain lagu itu gak pernah yang namanya hanya sekedar lagu gitu. Mungkin kalau aku atau kamu yang baru banget ngeliat MV-nya mereka, baru banget tahu lagunya mereka, mungkin emang dikiranya cuma sekedar kayak gitu aja gitu. Tapi ternyata ketika kita mau coba ulik lagi, itu sebenarnya punya deep meaning banget. Dan itu juga aku alamin pertama-tama jadi ARMY. Aku ngerasa kayak ya lagu-lagu yang aku denger itu sebetulnya hanya sekedar lagu gitu. Sampai akhirnya aku ngerti bahwa ya lagu diciptakan itu pasti kan ada alasannya, pasti ada cerita di baliknya, dan itu yang Bangtan lakuin gitu. Jadi di MV kali ini semoga aku juga bisa sharing-sharing sedikit hal-hal yang mungkin aku tahu, tapi nanti kalau misalnya aku ada salah dalam penjelasan atau aku ada salah dalam persepsiku, mohon tetap kasih komentar yang baik dan benerin omongan aku, karena aku masih perlu itu dari kalian. So, sekarang kita langsung aja ke videonya. Tenang aja, aku udah nyalain subtitle ya, by the way. Nah, kalian perhatiin ya, di situ ada box bunga. Di sini udah mulai berasa relate ya sama kehidupan kita gitu. Kalau kalian mikir ini liriknya untuk kisah percintaan, it's okay, karena kalau menurutku ya, yang namanya musik itu, lagu itu tuh nggak ada batasannya. Kita mau mengira lirik itu seperti apa sebetulnya. Jadi kayak lirik di sini juga bisa banget multitafsir. As long setiap kamu dengerin lagu, kalau baca liriknya dan kamu ngerasa relate, itu menurutku ya berarti artisnya itu berhasil untuk bikin lagu gitu. Karena apa yang dia ciptain ternyata bisa dirasakan sama orang-orang. Dan dari lirik di sini, bener banget gak sih, kadang kita tuh ketika suka sama suatu hal ya, kayak mau kita sedih kayak gimana juga, itu tuh kayak nggak ada artinya buat diri kita sendiri. Padahal kalau dipikir, itu kan apa yang lagi kita rasakan itu kan atas diri kita sendiri ya, tentang diri kita sendiri. Tapi saking kita lagi sukanya sama suatu hal, rasa-rasanya diri kita sendiri tuh nggak lagi penting gitu. Iya nggak sih? Kita jadi kayak nggak bisa menempatkan mana yang sebetulnya harus kita rasain. Jadi kadang kita denial dengan perasaan kita sendiri gitu. Kayak di sini, ya demi lo gue tuh bisa aja kok pura-pura kuat, padahal gue sebenarnya lagi sakit gitu. Padahal gue sebenarnya lagi nyesek nih gitu. Itu relate banget sih. Oke, kita lanjut dulu. That's true. Wow. Kalau kalian lihat di situ Jin ngelindungin si box bunganya. Tadi kan aku suruh kalian perhatiin ya kalau di situ ada box bunga. Nah, di sini karena ruangannya hancur, dia mencoba untuk ngelindungin si box bunga itu. Kalau dari kacamataku ya,
semisal kita mau menghubungkan ini dengan kisah percintaan, semisal kadang ya gitu ya, kalau kita lagi cinta-cintanya, kita lagi suka-sukanya sama suatu hal, yang nggak peduli mau sesakit apa diri kita, nggak peduli, yang penting si sesuatu ini nih yang perlu kita jaga. Lihat deh, kalau dipikir ngapain kita nggak lari gitu, kenapa Seokjin nggak lari aja tapi dia justru malah meluk si box bunganya. Bunga itu kan diibaratkan sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik gitu, sesuatu yang saking indahnya tuh kayak nggak boleh rusak gitu ya. Tapi kalau kita tarik lagi, berarti jauh lebih penting si suatu hal ini dong daripada diri kita sendiri. Makanya di sini kayak ya sorry banget, ini sebenarnya fake love gitu loh. Tapi ya belum sadar ya, ini belum sadar gitu. Saking sukanya sama sesuatu sampai ngubah semuanya yang ada di dalam diri, sampai-sampai jadi nggak kenal sama diri sendiri lagi. It's funny. Kalau kalian lihat di sini dance-nya itu detail banget. Mungkin karena ini digambarin sebagai fake love ya, maksudnya sesuatu hal yang toksik ya, berarti kalian lihat ya. Di sini Jimin tangannya kayak ke kanan ke kiri, dan si J-Hope dan Taeyong, Yoongi dan member yang lain itu bergerak sesuai dengan tangannya dia. Nah, itu kayak ngegambarin ini gak sih? Ya kita karena masih denial, karena kita masih nggak ngerti dengan sesuatu apa yang sebenarnya lagi kita jalanin, jadi kita mau aja diatur gitu loh. Ngerti kan ya maksudku? Lihat. Softline-nya. Oh, wait. Itu Jungkook tuh ceritanya ngeliat dia dari atas ya. Aku meskipun udah nonton ini berkali-kali, kadang masih tetap nggak ngerti. Oke, kita lanjut dulu aja deh. Kayaknya iya deh. Wait, kok bunganya hilang? That's true. Gak boleh. Ini liriknya sick banget sih. Kayak kadang serem juga ya kalau kita lagi ngejar sesuatu, suka sama sesuatu, rela aja diapain. Nih, God. Oh, dan for your information, mungkin yang nggak tahu dan ngira ini pakai apa sih namanya, pakai CGI, enggak ya? Jadi si Jungkook di sini itu dia beneran lari dan emang lantainya itu beneran jatuh gitu. Cuma emang si Jungkook ini dia di jaketnya itu kayak pakai tali, jadi mungkin kalau ternyata larinya kurang cepat atau gimana, itu kan nanti dia bisa ngikut jatuh ke bawah ya, jadi itu nanti dia bisa diangkat gitu. Ngerti kan ya? Gitu deh pokoknya. Tapi ternyata fun fact-nya yang aku baca, sebetulnya dia harusnya larinya lebih lambat mestinya, tapi ternyata dia larinya cepet banget. Keren. Oke. Jelas.
di sini ini deh, keren banget. Aku pengen ngerasain tiduran di atas sneakers, gimana ya rasanya. Aku rasa Jungkook itu sebagai orang yang udah lebih dulu ini loh, yang udah lebih dulu ngerti bahwa sesuatu apa yang dia jalanin tuh dia lakuinnya secara sadar. Karena kayaknya kalau di sini Jungkook itu berperan jadi orang yang mau nyoba nyadarin teman-temannya. Lihat nggak sih, kayak Jungkook tuh selalu ngintip dari celah-celah, ngintip dari yang kayu-kayu itu gitu. I just know why, 'cause it's a fake love, fake love, fake love. Jungkook indah banget di sini, seriusan. Oh, boxnya pindah ke situ. Aku meskipun udah lihat berkali-kali tetap aja. I see. Again, ini dari kacamataku aja ya. Di sini kan lihat deh, ini pasirnya ada yang jatuh, tapi juga ada yang terbang. Tapi itu kayak kelihatan kelopak bunga nggak sih? Kayak mungkin itu bunga yang di dalam box. Kayaknya bisa mikir kayak gini deh. Kita itu kan hidup punya pilihan ya. Masih mau ngejalanin sesuatu hal yang jelek atau kita mau lepas dari hal itu. Kayaknya ini juga ngegambarin kayak gitu deh. Pasir yang jatuh mungkin dia masih mau melanjutkan hal-hal yang toksik, mungkin hal-hal yang bikin dia sakit. Tapi untuk kelopak bunga, aku kayaknya lebih ngehnya nih kelopak bunga deh. Dan untuk kelopak bunga yang berterbangan ini, aku rasa ini ngegambarin seseorang yang udah mulai ngerti kalau apa yang dia jalanin tuh nggak baik gitu. Kayaknya ya. Nah kan, aku yakin itu kelopak bunga deh. Pintunya kebuka. Oh, iya bisa jadi. Dengan si terbangnya kelopak bunga itu, kan itu mengartikan kebebasan ya. Nah ini pintunya terbuka, tadinya kan kekunci karena mungkin ada sosok yang digambarkan karena dia masih menjalani sesuatu hal yang toksik. Itu kan dia sama aja mengunci diri dia dari sebuah kesadaran gitu. Jadi pas udah sadar, pas udah dia udah memutuskan untuk bebas, ini pintunya kebuka nih. Keren. Oh, dan for your information again, air yang tadi sama api yang ini tuh asli ya, bukan CGI, bukan. Kayaknya ada suara kucingku deh. Again, Jungkook voice the best. Save me. Oh my god. Ini ruangan yang pertama kan ya? Oh, dia akhirnya memutuskan untuk bebas. Oke. Wow, impressive. Oke, jadi itu dia tadi reaction dari MV Fake Love.
aku walaupun udah nonton itu berkali-kali, dan aku sempat sih baca penjelasan dari YouTuber lain yang ngejelasin soal MV ini. Maksudnya kayak ada apa di balik cerita dari sisi videonya atau sisi liriknya. Tapi ya kayak yang aku bilang tadi, oh my god, kucingku nggak bisa diem. Sorry. Nah, jadi gimana ya, meskipun aku udah nonton berkali-kali gitu ya, kayak yang aku bilang di video MV kemarin, setiap aku nonton ulang apapun yang Bang Tan kasih, aku ngerasa itu nimbulin reaksi baru dalam diri aku gitu. Jadi kadang aku yang udah ngerti sesuatu, tapi ketika ngelihat lagi aku coba mikir lagi nih, aku jadi mengeluarkan reaksi baru yang kemarin udah aku keluarin tuh beda sama yang hari ini gitu loh. Itu selalu terjadi sih. Jadi kenapa aku juga tertarik untuk bikin video reaction, karena reaksiku nggak akan pernah sama dengan reaksi aku yang sebelumnya gitu. Kayak tadi di MV Fake Love itu, aku justru masih bingung. Coba ya teman-teman mungkin nanti bisa bantu jawab. Aku tuh masih bingung sama bagian yang terakhir tadi, yang Jungkook itu buka ruangan, dan itu kayaknya ruangan yang Jin pertama kali deh kalau nggak salah ya. Di situ kan kayak ada orang yang pakai topeng. Nah, aku masih belum ngerti itu siapa dan kenapa gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa bantu jelasin di bawah kalau misalnya kalian tahu, atau tadi omonganku mungkin banyak yang salah, persepsiku mungkin melenceng jauh banget, atau mungkin malah jadinya misleading. Ya nanti kalian coba tolong dibenerin, karena aku juga masih butuh itu seperti biasanya ya. Karena ini reaction, aku mencoba mereact dari sudut pandangku, dari kacamataku gitu. Jadi oke deh kalau gitu, untuk MV yang sekarang reactionnya udah dulu. Nanti aku bikinin lagi video-video reaction yang lain. Mungkin mulai besok aku pengen coba reaction dari idol grup lain dulu ya. Yang BTS kita istirahat dulu sebentar untuk pendinginan dulu. Jadi segitu dulu aja, jangan lupa di like videonya, kasih komentar-komentar baik, terus juga di subscribe kalau kalian belum subscribe, nyalain loncengnya karena aku bakalan mulai rutin upload video. So segitu dulu aja, dadah!